Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan kedua pelatihan ICT. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari Microsoft Word yang minggu kemarin. Jadi, untuk minggu pertama, kita sudah belajar mengenai teks basic sampai dengan page number. Untuk minggu kedua, hari ini kita akan membahas mengenai picture and text wrapping sampai dengan mail match. Kita langsung mulai ke slide pertama, yaitu materi tentang picture and text wrapping. Dari poin pertama kita buka dulu dokumen prakteknya ya. Kita buka yang picture text wrapping. Nah, di poin pertama itu kita diminta untuk scroll to page 3. Scroll. Nah, ini. Yang poin kedua, change the text wrapping of the dog picture to square. Jadi, kita cari dulu dog picture-nya. Ini. Kita ubah text wrapping-nya ke square. Jadi, itu ada di home, di format. Jadi, kita klik dulu picture-nya. Langsung kita ke format. Wrap text ya. Pilih yang square. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke poin 3. Drag the picture to the right side of the bottom paragraph. Jadi, kita tinggal drag picture-nya. Masih yang sama ya, drag picture. Kita tarik ke sebelah kanan, sisi kanan ya. Kita tarik ke sisi kanan. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke poin 4. Place your insertion point next to the community reminder heading. Jadi, kita kursornya diminta untuk sebelah community reminder heading ya. Yang ini. Nah, kayak gitu. Nomor 5, gunakan perintah online picture dan nanti ketikkan recycle into the search. Jadi nanti kita search tentang recycle ya. Nah, online picture ini ada di menu insert, ke picture, lalu online picture. Nah, kita tuliskan recycle enter. Nah, udah sampai situ. Kita lanjut ke 6, insert the recycle symbol. Nah, kita cari simbol recycle ya. Nah, kita pakai yang ini. Insert ya. Nah, kayak gitu. Poin 7. Nah, poin 7 ini gunakan sudut ya. Corner sizing handle. Jadi sudut yang ini, atau yang di bawah ya. Untuk resize gambarnya gitu. Jadi mengecilkan gitu ya. Kita coba. Kita kecilin dulu ya, biar kelihatan. Kita kecilkan. Segini saja ya. Nah, kita kecilkan. Lalu, change the text wrapping to square and drag the symbol to the right side of the first bullet. Jadi, simbol ini, kita pilih text wrapping-nya yang square, terus pindahkan, di drag ini ke sebelah kanan first bullet. Berarti sebelah kanan bullet yang pertama. Ini udah diklik. Terus kita ke format, wrap text, square. Nah, terus kita drag ke sebelah kanan first bullet. Berarti kita geser ya. Ke sebelah kanan first bullet ya. Di sini aja ya. Nah, seperti itu. Nomor 9.
setelah selesai, halaman 3 akan terlihat seperti ini. Nah, kita samakan ya. Nah, kita dari mulai picture dog-nya ya, sudah sama ya di sebelah kanan, di sisi kanan. Lalu, untuk simbol recycle-nya sudah di sebelah kanan first bullet ya. Nah, kita sudah sama dengan yang ada di slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. Formatting picture. Kita close dulu ya. Kita lanjut ke formatting picture, cari ini ya. Nah, poin pertama, buka dokumen prakteknya. Ini sudah dibuka. Scroll to page 2, berarti ke halaman 2. Ini ke halaman 2 ya, ini page 2. Terus select the picture of the sailboat, berarti perahu ya, perahu layar. Ini ya, diklik, select. In the format tab, berarti di menu tab, change the style to simple frame. Jadi gambarnya ini kita ubah stylenya menjadi simple frame white. Ada di menu format. Nah, kita klik dulu format. Ini ya, klik, cari simple frame white. Nah, ini setiap style ada nama-namanya. Kita berarti cari yang simple frame white. Nah, ini ya, simple frame white. Kita klik. Nah, sudah seperti itu. Poin 4, masih dengan picture yang sama ya, yang masih di-selected. Crop to shape and crop to the double wave. Shape in the star and banner kategori. Jadi kita mengubah ininya ya, shape-nya. Ini kan kotak ya. Kita ubah ke double wave. Nah, itu ada di menu crop to shape. Nanti kita pilihnya crop to shape. Nah, double wave ini ada di kategori star and banner. Nah, ini ada catatannya nih. Jadi, setiap shape itu mempunyai namanya ya. Nah, kita lanjut, coba. Ini udah diklik, kita format. Terus ke crop. Nih, ini ada crop to shape ya. Jadi, setiap poinnya itu akan ada kata kuncinya. Jadi, ini crop to shape. Pilih apa? Double wave yang ada di kategori star and banner. Nah, ini star and banner. Berarti kita cari double wave-nya. Ini wave. Nah, ini double wave ya. Kita klik. Nah, seperti itu. Poin 5. Select the picture on the answer. Berarti kita select picture jangkar. Nah, ini ya, udah ada jangkarnya. Kita select. Nah, in the format tab, berarti di menu format, ada color drop down ya, menu color berarti ganti yang jangkar ini menjadi gold accent color 2 light. Berarti ininya klik ya ke format, terus apa? Color drop down, berarti ini ya color. Nah, ini namanya kalau begini ya drop down. Pilih yang gold accent color 2 light ya. Kalau gold kita sudah tahu, kalau nggak kuning oranye berarti kita langsung ke sini. Coba ada namanya. Nah, gold accent color 2 light. Kita klik. Seperti itu. Nah, poin 7. Setelah selesai, halaman Anda akan terlihat seperti ini. Nah, kita samakan ya. Nah, dari mulai picture perahu. Nah, kita sudah sama ya double wave. Kita untuk jangkarnya, kita sudah menjadi gold ya. Gold accent color 2 light ya, sudah sama. Seperti itu, kita lanjut ke slide berikutnya terkait shapes. Kita close.
Open or paste document. Berarti kita buka dulu ya. Nah, ini set. On the right side of the page ya, berarti yang di sebelah kanannya halaman, insert cloud shape. Berarti insert awan from the basic shape. Nah, berarti awannya ini ada di kategori basic shape. Kita coba ya. Ke insert, terus shape. Basic shape ya, awannya ada di basic shape. Ini ya, cloud ya, sama ya, cloud. Klik. Kita simpan di right side of page. Ya, gini saja ya. Nah, seperti itu. Nah, nomor 3, change the shape outline to gray. Berarti kita ganti ya, ini ya, outline-nya gray. Klik. Nah, ini ada shape outline. Nah, kita harus sama ya, gray. Berarti nanti setiap warna itu akan mempunyai nama. Jadi kita pastikan namanya itu gray. Coba kita, nah ini white ya, white background, bukan dark gray, light gray, sama. Nah, kalau tidak ada di sini, kita bisa mencari di more ya. Tapi kita coba cari dulu. Bukan, kita more ya. Standar. Nah, kita cari gray. Coba ya ini ya, kita oke. Kita cek. Apa ini gray? Oh, ternyata ini dark gray. Berarti masih bukan. Coba sebelahnya. Oke. Ini gray. Nah, berarti udah sesuai ya. Gray. Sudah? Oke. Sekarang ubah shape fill-nya to white. Berarti ubah ya. Shape fill-nya ini ya. White ya, warna putih. Klik. Ini apa? White background 1. Nah, kita dimintanya white ya. Kalau ini no fill. Nah, kita more picture lagi. Standar. Bukan ya. Coba kita geser. Nah, ya kan white ya. Coba. Oke. Kita save fill lagi. Coba klik ini. White ya. Sudah. Nah, seperti ini. Nah, nomor poin 5. Under the shape effect, drop-down menu add a circle bevel. Nah, berarti cloud-nya ini kita ada efeknya ya. Kita ubah efeknya. Di drop-down menu, pilih circle bevel. Kita pilih efek. Terus, bevel. Nah, kita cari yang namanya circle. Nah, kalau kita nggak ada circle, kita bisa ubah cari yang namanya round. Karena untuk update sekarang dari Microsoft itu, yang circle itu diubah menjadi round. Jadi, kalau circle itu lingkaran ya, kalau round itu artinya bulat. Jadi, sama saja. Nah, ini round ya, karena nggak ada circle, update terbaru dinamakan round ya oleh Microsoft. Kita klik. Nah, seperti itu. Poin 6. On top of the cloud berarti di atas awan. Insert shape sun, berarti matahari ya. Nah, matahari itu ada di kategori basic shape, sama berarti. Nah, berarti kita klik dulu insert ke menu shape, matahari, sun ya. Nah, ini kita diminta di top, berarti di atas ya. Nah, kayak gitu ya, di atas. Sudah. Change the shape style to your choice
of a gold style. Nah, jadi ini diminta untuk ubah ya yang mataharinya itu ke gold. Nah, nanti setiap nama stylenya akan muncul ketika mengarahkan mouse ya, kayak tadi ya, ketika mouse-nya diarahkan, itu akan ada namanya. Nah, ini ada catatannya. Jadi, catatannya itu, nama stylenya bebas ya. Maksudnya, gold-nya itu seperti misalnya ada aksen 5, like berapa, itu bebas, yang penting terdapat kata gold-nya gitu. Kita coba ke sini. Terus ke gambar, format, save file. Nah, ini kan gold ya. Gold aksen 5, gold aksen 5 lektar. Nah, ini katanya yang penting terdapat kata goldnya. Jadi kalian bebas nih mau milih goldnya yang mana saja. Yang penting terdapat kata gold. Kita yang ini saja ya, gold aksen 5. Biar terlihat terang. Kita klik. Sudah. Poin 8. Nah, poin 8 ini minta matahari shape backward ya, berarti di belakang. Kita nanti ininya kita klik ya, send backward. Nah, terus kita diminta untuk behind the cloud shape. Jadi nanti mataharinya akan ada di belakang awan gitu. Kita ke send backward dulu ya. Klik. Nah, sudah. Kita geser ke belakang awan ya. Nah, gitu. Segitu aja ya. Nah, ini nomor 9. Nah, ini jika diperlukan ya, pindahkan matahari. Pindahkan ke bentuk awan ya, sehingga matahari bisa mengintip di baliknya ya. Jadi di belakang ya, kayak gini ya. Sudah kita lakukan. Jadi intinya geser posisi awan beririsan dengan matahari. Bisa juga gini ya, geser posisi awan beririsan dengan matahari. Atau matahari juga yang digeser ya. Kayak gitu. Sudah. Nah, nomor 10 setelah selesai gambar akan terlihat seperti ini. Kita cek. Nah, sama ya. Matahari beririsan dengan awan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu text box. Kita close. Open our Patis document. Text box. Nah, ini diminta untuk insert a simple text box. Berarti kita ke text box ya, pilih text box yang namanya simple the text box. Nah, insert ya, berarti ada di menu insert ya. Kita klik. Ini text box. Nah, dimintanya simple text box. Berarti ini ya, simple text box. Kita klik. Nah, seperti itu. In the text box, berarti di text box, type ya, ketikan. Nah, ini, kita ketik ya. Ini delete dulu ya. Kita ketik get additional. Harus sama ya, besar kecilnya itu harus sesuai dengan yang ada di project-nya. When you mention this at tanda seru. Coba kita samakan ya. Additional 25% of when you mention this at. Ya, sudah sama ya. Terus change the font. Fontnya diubah menjadi Gadugi.
pilih ukurannya yang jadi 20, terus nanti di klik center ya, biar di tengah-tengah. Berarti ini kita blok dulu, ke home, Gadugi ya. Kita tulis Gadugi. Nah ini, pilih ke 20 ya. Terus ke center align, berarti pilih center. Nah, itu. Lanjut poin 5, change the shape of the box double web from star and banner group. Nah, ini kita ubah shape-nya menjadi double web ya, kayak tadi seperti sama ya. Berarti ini dia diklik ya, terus ke format. Nah, ini edit shape, change shape. Nah, di kategori apa? Star and banner. Double wave lagi ya, berarti ini ya, seperti yang tadi kita sudah kerjakan. Nah, seperti itu. Nomor 6, change the text box by selecting any style in Intense Effect Raw. Jadi, text box ini stylenya diubah menjadi Intense Effect Raw. Nah, berarti yang ada di barisan Intense Effect ya. Karena di Intense Effect itu banyak. Nah, kamu bisa pilih sebaris ya, yang mana aja. Jadi kita ini klik, terus ini ya, shape style. Nah, Intense Effect. Nah, ini Intense Effect. Nah, kalian bisa pilih yang mana aja ya. Yang penting di barisan ya, di Intense Effect Row ya, berarti di barisan Intense Effect Row. Kita pilih ini saja ya, klik. Nah, seperti itu. Drag the text box to the space below buy one get one 3M formal wear. Jadi text box ini kita pindahkan ya, di drag ke bawah buy one get one dan formal wear. Nah, kita drag ya, kita pindahkan. Kita pindahkan ke bawah. Ya. Nah, berarti di sini ya. Di bawah buy one get one dan formal wear. Nah, seperti itu. Ini yang 8. Setelah selesai, dokumen Anda akan terlihat seperti ini ya. Nah ini sama ya. Sudah sama. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, align, ordering, and grouping object. Oke, kita buka dulu. Nah, sudah. Scroll to page 2. Scroll to page 2. Udah ya, di page 2 ya. Yes. Ya, berarti ya. Select the picture of the web and the top of the page. Berarti ini ya. Select ini ya, bagian atas yang gambarnya gelombang ya. Klik. Ubah rotate menjadi flip vertikal. Berarti kita format, terus ini rotate, pilih vertikal, klik. Nah, seperti itu. Lanjut, ubah, gunakan perintah send to back. Coba ya, kita send to back. Ini ya, send to back. Nah, gitu. Terus, ya, jadi gunakan send to back untuk memindahkan gelombang di balik kotak teks yang ini ya, Martini Q gitu ya. Terus pindahkan ya
the Martini Q ini textbox ke bottom, bawah berarti ya, bawah gelombang ya. Nah, di sini keenam, hold down the ship ya. Nah, ini ya, pokoknya ini gambar gelombang. Gambar gelombang tidak akan dipilih lagi ya. Jadi nanti udah di sini. Hold down the shift key, berarti tekan tombol shift ya, tahan. Select the box yang ada namanya cleaning, maintenance, repair, sama restoration. Berarti kita ini diklik ya. Terus tahan. Sekarang kita klik tombol shift, tahan ya. Sambil mengklik yang cleaning, maintenance, repair, and restoration. Nah, sampai di situ. Sekarang, klik the align command, make sure align selecting object option is selected. Select align right and distribute vertical. Nah, jadi nanti ininya kita ubah align-nya menjadi align right dan distribute vertical. Nah, kita ke format. Nah, di sini ada align. Pilih align right. Klik. Terus distribute vertical. Ini kita klik. Nah, seperti ini ya, sudah rapi. Kita ke 8. With the text box ya, berarti ini di group. Berarti ke ini ya. Klik. Nah, ini klik group. Jadi ini sudah satu grup ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Dan poin 9, setelah selesai, halaman Anda akan terlihat seperti ini. Nah, kita cek ya. Nah, ini sudah sama ya. Yang Martini Q-nya ini di bawah gelombang, terus yang textbook-nya sudah tapi di align track dan distribute vertikal gitu, dan digerupkan gitu ya, sama ya. Kita lanjut ke table. Kita ke table. Scroll to page 3, katanya page 3. Select all di bawah tanggal 8 Juli sampai 12 Juli. Coba. Ini ya, di page 3. Select all di bawah 8 Juli sampai 12 Juli. Berarti ini ya, di select all. Convert the text to table to insert. Berarti yang ini kita ubah menjadi tabel ya, yang asalnya teks. Nah, ini 6 kolom ya. Ini kan kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus pilihnya pemisah teksnya itu tab gitu. Kita ke insert table. Nah, ini ada convert text to table ya. Nah, kolomnya berapa? 6 ya. Ini udah sama 6. Terus ininya ya, pemisahnya ada tabs ya. Kita klik OK. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke poin 4. Delete Saturday column. Jadi tinggal blok, layout. Nah, di sini ada delete. Pilihnya delete column. Jadi tidak menggunakan yang ada di keyboard ya. Kita menggunakan yang ada di ribbon-nya Microsoft Word. Nah, seperti itu. Poin 5, insert a column to text left. Berarti insert kolom di sebelah kiri Friday column dan nanti ketikan Thursday. Berarti sebelah kiri Friday ya, berarti ini diklik ya. Terus insert left. Nah, dan ketikan Thursday. Seperti itu. Kita sekarang lanjut
ke poin 6. Change the table style, berarti tabelnya ini diubah stylenya menjadi style grid table 5. Nah, berarti ini kita klik ya. Kayak gitu. Kita ke desain ya. Yes. Nah, pilih apa? Grid table 5. Coba table 4. Table 5 drag aksen. Nah, kita baca nih catatannya ya. Itu katanya style name appear when you hover them. Berarti nanti seperti biasa nama style muncul ketika mengarahkan ke kursor ya. Berarti ini ke sini ya. Cari grid table 5. Tapi di sini pilihnya gaya apapun ya. Yang penting ada kata grid table 5. Jadi nanti kalau ada grid table 5 darker, lighter, nah itu bebas. Yang penting mengandung kata grid table 5 ya. Nah ini kayak gini ya. Kita pilih yang ini saja ya. Klik. Seperti itu sudah. Nomor 7, in the table style option menu ya. Table style, ini ya, table style. Uncheck, berarti unchecklist banded row dan checklist banded column. Berarti ini kita blok dulu ya, sudah. Apa katanya? Uncheck, berarti unchecklist banded row, unchecklist. Checklist banded column, berarti ini ya, kita checklist. Seperti itu. Nomor 8, pilih seluruh table ya. Pilih empty table ya, seluruhnya. Terus pada menu drop down border. Nah ini ya, border ya. Nah ini border. Pilih all border. Berarti kita klik all border. Nah seperti itu. With the table still selected. Berarti masih ya di tabel ya. Terus ubah row height-nya, berarti tingginya menjadi 0,3 inch atau 0,8 cm. Nah, ini disesuaikan dengan Microsoft Word masing-masing. Kalau misalnya Microsoft Word-nya menggunakan inci, berarti itu pilih yang 0,3. Tapi kalau menggunakan senti, berarti itu 0,8. Kita ke layout. Nah, ini ya ada height-nya. Karena ini menggunakan senti, berarti kita pilih 0,8 ya. 0,8. Kita enter. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 10. Pilih barisan pertama ya. First row. Nah, ini pilih select ya. Terus minta cell alignment to align center. Berarti kita pilih align center. Nah, ini ya. Klik. Nah, itu jadi ke tengah ya. Kayak gitu. Nomor 11, setelah selesai, tabel harus terlihat seperti ini ya. Ini sudah sama ya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yang Saturday-nya sudah kita delete. Yang row paling atas itu kita sudah align center ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk table sudah. Kita lanjut ke apa ini? Chart ya. Chart. Nah, ini open your Partis dokumen dan Partis dokumen yang Word dan Excel download juga. Nah, saya sudah ya yang chart itu ada. Nah, ini Microsoft Word-nya dan ini Excel-nya ya. Kita buka. Yes. Pause dulu, masalah. Nah, kayak gini.
Terus Microsoft Excel. Sudah ya, kita insert align chart. Berarti insert chart yang bernama align ya. Bawahkannya dulu ya. Insert chart line. Ini ya. Nah, ini ya line ya. Oke. Nah, sudah. Nah, katanya copy data. Oh, copy data. Open Excel yang tadi sudah kita open. Copy datanya dan pastekan ke spreadsheet chart. Berarti pastekan ke sini. Yang ada di Excel itu pastekan ke spreadsheet chartnya. Nah, copy and paste berarti seharusnya kita bisa ini ya. Copy di sini home. Copy. Nah, ini pastenya. Coba ya. Klik kanan saja coba. Bisa. Nah, kayak gitu ya, klik kanan saja ya. Tidak menggunakan keyboard ya, shortcut ya. Kita menggunakan yang ada di mouse. Berarti sudah ya. Excel-nya kita close ya, karena sudah dimasukkan. Sini. Kita close. Nah, seperti ini. Chart title to monthly sales. Berarti titelnya ya, ini kita ubah namanya. Nah, sales. Oke. Nah, katanya ubah chart tipenya menjadi stack column. Katanya seperti itu. Nah, berarti kita ini yang asalnya line menjadi stacked column. Berarti nanti carinya di kolom, terus yang stacked-nya. Nah, kita klik grafiknya ya. Terus ke desain. Sebentar. Terus change chart tipe. Nah, pilih kolom. Terus yang stacked column. Nah, berarti ini ya. Stacked column. Oke. Nah, seperti itu. Terus, gunakan menu Quick Layout drop-down. Ya. Change to Layout 1. Berarti ini masih ya. Quick Layout. Berarti ini pilih ke Layout 3 katanya. Nah, ini Layout 3 sudah. Gunakan Add Chart Element ya. Berarti gunakan menu Add Chart Element ya. Ini yang sebelah kiri nih. Add Primary Vertical Axis Title. Berarti ini Axis Title, pilihnya Primary Vertical. Nah, seperti itu. Double klik the Axis Title. Ini rename to Sell Profit. Double klik ya. Ya, ini maksudnya di double klik dihapus. Nah, kita ya. Sell Profit. Nah, switch the row kolom data. Berarti ini kita ubah ya. Dari row, ubah dari row ke kolom. Dari kolom ke row. Kita berarti ini ke, coba edit ya. Wah, ternyata bukan. Mohon maaf, berarti di select data. Nah, ini klik switch row column. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Jika kamu sudah selesai, chartnya akan seperti ini. Kita cek ya, apakah sama. Nah, ini sudah sama ya. Ininya sudah sama. Terus dari axis title-nya juga sudah sama. Kita lanjut ke slide checking, spelling, and grammar. Spelling, grammar.
Yang halaman pertama ya, ini sudah buka praktis dokumen. Yang kedua, run a spelling and grammar check. Nah, ini kita tinggal ke review, terus spelling, grammar, kita klik. Nah, sudah. Ignore the spelling of name like Markom. Jadi nanti kalau misalkan ada kata Markom, itu kita klik ignore. Nah, ignore ya, kalau misalkan ada kata Markom. Nah, ini tidak ada, berarti tidak diklik ignore-nya. Terus, correct all, berarti kita ubah ya, perbaiki semua kesalahan yang terdapat di spelling grammar ya. Nah, biasanya kalau misalkan itu kesalahan kata, nah itu ada bawahnya seperti ini nih, yang warna merah, warna biru. Nah, ini seperti ini berarti ada kesalahan. Nah, yang pertama itu kita diminta untuk perbaiki semua. Berarti ini kita klik aja ya, klik kanan. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, ini harusnya believe ya. Kita klik. Ini there. Ini your. Ini yes. Komersial. Arsip. Ada lagi. Nah, sudah ya. Ini juga sudah ya. Sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai akan terlihat ya. Jadi sudah sama ini dari mulai yang tadi ya, believe. Nah, sudah sama. Lanjut tadi ada there, ada your. Nah, itu sudah sesuai ya. Sudah diperbaiki. Nah, itu untuk yang checking spelling and grammar. Jadi kalau ada kata bahasa Inggris yang salah, itu bisa dicek ya. Menggunakan menu review, terus klik yang spelling and grammar. Kita lanjut ke track, change, and comment. Kita keluar, terus change and comment. Nah, track, change. Udah ya, nomor pertama. Nomor kedua, aktifkan track, change, dan show all markup. Itu ada di review. Nah, ini ya, track, change ya. Klik, diaktifkan. Terus pilih all markup. Nah, ini ya, markup ini, klik. Sudah. In the tracking group ya ini, tracking group, pilih show revision in balloon. Nah, kita cari, nah ini ya, balloon. Nah, ini kita klik show revision in balloon. Klik. Nah, seperti itu. In the paragraph pertama, edit. Second ya, berarti pada paragraf pertama edit kalimat kedua. Pada paragraf pertama edit kalimat kedua. Berarti ini ya, ini paragraf pertama. Nah, ini kalimat kedua ya, karena ini ada titik. Berarti ini kalimat pertama, ini berarti kalimat kedua. Nah, kita edit menjadi ini ya, it was a pleasure to meet you, enter the facility. Jadi kita blok aja ya. Blok, kita langsung tulis ya. It was a pleasure to meet you, with you, enter the facility. Sudah sama? Coba ya. It was a pleasure to meet you, enter the facility. Titik ya.
Nah, ini bisa terlihat ya. Kita trackingnya, nama saya ini ya, karena ini word-nya itu ada namanya, nanti bisa kelihatan nih, akun Word ini menghapus kata yang kalimat kedua tadi. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan trackingnya gitu. Kita ubah apa, akan mengganti apa, itu akan terlihat. Gitu. Kalau kita mengaktifkan ya trackingnya. Kita ke poin 5, in the second paragraph. Berarti di kedua paragrafnya ini, change the kata teknik menjadi strategis. Kita cari kata teknik menjadi strategis. Teknik. Nah, ini ya. Kita ubah menjadi strategis. Strategis. Nah, seperti itu ya. Ini ada ya, delete teknik. Nah, ada terlihat. Lanjut, change the font of the letter. Ganti, jadi ubah font yang ada di ini ya, di surat ini menjadi Cambria 12 ya. Kita ubah font, ini blok dulu berarti. Blok, ke home, Cambria. Nah, ini pilih 12. Nah, nanti bisa terlihat ya. Format diubah menjadi Cambria 12. Sudah. Kita lanjut ke poin 7. In the 3 paragraf ya, paragraf ketiga berarti ini. Kata thank you minta di komen, insert a comment menjadi nanti kata thank you itu minta di komen. Nah, isi komennya itu ini. Nah, kita coba ya, kita cari dulu kata thank you-nya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ini ya. Nah, ini thank you, kita blok. Nah, kita ke review lagi. New comment. Karena ini diminta komen ya, insert comment. Terus tuliskan nih, komennya apa. Tulis. Put this on the same line as quality furnishing. Nah, kita cek ya, apakah sudah sama. Nah, sudah ya. Seperti itu. Kita ke poin ke-8 itu jika sudah selesai bisa dilihat ya. Seperti ini, sudah sama, tapi di catatannya itu markup color-nya akan berbeda gitu, mungkin akan berbeda. Jadi di sini ya sesuainya ini warna biru gitu. Nah, di sini warna merah. Nah, kayak gitu. Poin 9. Klik the accept drop-down arrow and select accept all, change and stop tagging. Jadi kita klik accept ya. Nah, ini ya accept. Kita klik yang accept all, change and stop tracking. Berarti kita klik ini. Nah itu trackingnya sudah menghilang ya. Tinggal ini nggak menghilang karena ini bukan tracking, ini komen ya tadi. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke inspecting and protecting document. Jadi kita buka dulu. Nah, sudah ya. Gunakan dokumen inspector, check, lalu remove any hidden information. Jadi nanti di dokumen inspector, kalian cek dulu, di inspect, lalu klik remove. Terus pilih yang information. Jadi kita itu ke file, terus ke info,
Lalu cek, ini inspect dokumen ya. Ini check for issue, inspect dokumen, terus inspect. Nah, kita tunggu. Nah, ini dimintanya remove hidden information. Berarti ini ya, kita remove. Kita klik remove. Nah, kayak gitu. Terus close. Nah, ini itu nomor poin 2. Kita ke poin 3. Protect the document by marking is final. Berarti ke protect dokumen, pilih mark as final. Kita klik, terus oke. Oke. Nah, seperti itu. Kita back lagi. Nah, nanti akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini mark as final. Nah, kalau misalkan kita mau buka, pasti kita harus mengklik dulu nih, edit anyway gitu. Ini untuk perlindungan dokumen ya. Kita close. Kita ke selanjutnya Smart Art Graphic. Smart Art Graphic. Oh, ternyata tidak ada ya. Ini bacanya open a blank document. Berarti kita ke dokumen ya. New blank document. Nah, seperti itu. Insert a basic cycle smart art graphic from the cycle kategori. Jadi nanti kalian insert smart art ya, namanya basic cycle. Ada di kategori cycle. Nanti kita ke insert, lalu ke smart art, cycle ya, pilih yang basic cycle. Ini namanya, nah ini basic cycle. Oke, nah seperti itu. Insert the following text in clockwise order. Jadi tuliskan teks ini sesuai arah jarum jam. Nah kita tuliskan ya. Yang pertama sini condensation, kedua evaporation, ketiga infiltration, collection ya yang terakhir. Collect, salah. Nah, seperti itu. Sudah. Delete save yang bacanya infiltration. Berarti kita delete ya. Ini ke format. Yes. Ada delete. Tidak ada, kita langsung tombol delete aja ya. Langsung klik delete. Nah, seperti itu. Lanjut. Select the shape containing evaporation and click move down. Di antara collection dan condensation. Jadi evaporation ini kita move ya ke antara collection and condensation. Berarti kita di antara ini ya, collection and condensation. Berarti ini kita klik evaporation. Kita klik move down. Nah, ini sini belum ya. Kan harus di antara collection dan condensation. Klik lagi move down. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke 6. Change the smart art layout to block cycle. Jadi smart art layout ini kita ubah ke block cycle. Kita cari yang namanya block cycle. Nah ini ya block cycle. Nah seperti itu. Lanjut ubah warna smart art-nya. Nah kita ubah warnanya
sesuai pilihan bebas ya, pilihan Anda nih. Array of your choice. Berarti sesuai pilihan bebas ya. Colornya ganti. Kita colorful aja ya. Ini, klik. Change the smart style to intense effect. Berarti smart style-nya ya, style-nya. Nah ini smart style ganti dengan intense effect. Berarti kita cari yang namanya intense effect. Kan moderate. Nah ini intense effect. Terus kita klik. Nah, nomor 9. Setelah selesai, smart art Anda akan terlihat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini warnanya berbeda ya, karena tadi disesuaikan bebas milihnya, sesuai pilihan kesukaan gitu. Tapi dari urutannya ini kita samakan ya, ada condensation, precipitation, terus collection, terus evaporation, berarti sama ya. Dan searah jarum jam. Nah, seperti itu. Lanjut ke slide. Applying and modifying style. Kita close. Kita cari modifying style ya. Nah, ini ya style. Nah, open sudah. One page one, ini ya yang pertama. The first line berarti baris yang pertama ya. First line ya, ini berarti ya. Yang pertama select, terus ini ya tag-nya ya udah sama ya. Lalu ubah style to title, berarti ubah sini title, berarti ini ya title. Nah seperti itu. Lanjut, pilih baris kedua. Nah ini yang mengatakan Agustus volunteer update dan ubah ke menu ke style heading 1. Berarti ini ya. Ke heading 1 ini, heading 1. Nah, seperti itu. Terus pilih baris ketiga. Ya, baris ketiga berarti ini ya. Message from your director. Terus pilih heading 2. Heading 2 ini. Nah, seperti itu. In the design tab, berarti masih di sini ya, tadi ya. Terus, nah ini. Design tab ya. Tab design. Nah ini tab design. Terus pilih change the style set to casual. Berarti kita blok dulu ya. Yang ini teksnya. Terus ke menu desain. Nah, dokumen formattingnya pilih apa? Casual. Berarti kita cari yang namanya casual. Basic. Nah, ini ya, casual. Kita klik. Nah, seperti itu. Modif the normal style, berarti yang stylenya normal. Modif ke font Cambria and the font size 14. Berarti yang normal ya. Kita cek ya, kalau ini kan title ini, heading 1 ini, heading 2. Nah, ini normal. Berarti yang normal, sini ya. Nah, ini kayaknya bukan normal ya. Nah, yang normal ke Cambria, font 14. Berarti kita ke Cambria, terus 14. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, dokumen akan terlihat seperti ini ya. Kita cek. Nah, ini ya. Ini ya sudah berubah ke title ininya. Yang
Agustusnya itu, Agustus volunteer update itu sudah ke heading 1, terus message for your direction ke heading 2, tapi dokumen formatting-nya itu pilih yang casual ya. Lalu yang normal teksnya kita pilih ganti fontnya menjadi Cambria, terus ukurannya 14. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide terakhir ya, mail match. Nah, di mail match ini ada dibuka 2 ya. Ada dokumen dan ada juga Excel. Ini mail match. Ini ya. Kita minimize. Nah, gunakan mail match wizard ya. Berarti mail match wizard ada di review, mailing, style mail, mail match, terus nih step by step mail match wizard, tinggal diklik. Nah, seperti itu. Lanjut, sisipkan insert address block ya. At the top of dokumen, berarti insert address block di sini berarti ya, di atas dokumen, berarti di atas ya. Terus nanti pilih formatnya Joshua Randall JR titik. Kita cek ya. Caranya ini ya, kita next ya. Kita menggunakan mailmat wizard. Nah, biasanya kalau untuk lebih mudah itu menggunakan ini ya. Select langsung ya, kita masukkan dari Excel-nya. Tapi dikarenakan ini perintahnya menggunakan mailmat wizard, jadi kita menggunakan yang style mailmat terus step by step mailmat wizard. Nah, ini ya keluar mailmat wizard-nya. Kita next. Next lagi. Nah, kita masukkan nih browse. Ini ya. Masukkan. Klik open. Terus oke. Nah, sudah seperti ini ya. Terus kita klik oke. Nah, sudah seperti itu. Masukkan dulu, kita next dulu. Nah, kita pilih nih. Sekarang yang pertama, poin 3 itu insert a address block. Berarti ini ya, address block. Nah, langsung pilih second formatnya itu Joshua Randall JR. Kita cari yang Joshua Randall JR ini ya. Bukan, ini Josh. Nah, ini Joshua Randall JR titik. Nah, ini ya. Kita oke. Sudah. Nah, di atas body letter, berarti di atas ini ya, di sini ya body letter, insert a greeting line. Nah, kita ini ada greeting line. Nah, formatnya Mr. Randall. Nah, ini ya sudah ya, formatnya Mr. Randall, ininya non, ininya juga klik non, karena ini yang diminta Mr. Randall, terus ininya koma. Gitu, terus oke. Nah, sekarang cek ya formatnya, kita cek itu di preview result. Jadi ketika kita udah dimasukkan ya, nah kita bisa cek nih di address blocknya. Ini untuk Kathy Albertson. Berarti ini juga untuk Isa Albertson. Nah, kita cek ya ke kedua. Nah, ini untuk Michael Brennan. Berarti ini untuk Mr. Brennan ya, sama ya. Nah, ini William Davis untuk Mr. Davis. Nah, kayak gitu ya. Jadi dengan menggunakan mail match ini, kita tidak perlu satu persatu untuk mengetik di Word-nya. Jadi untuk mail match ini bisa memudahkan kita untuk mengirimkan misalkan ke banyak surat, itu tinggal dimasukkan ya untuk siapanya, terus ininya apa itu kita siapkan dulu Excel-nya gitu. Nanti kita masukkan bisa menggunakan mailmat wizard, bisa menggunakan ini ya, select receipt ini. Nah, sudah seperti itu kita cek ya apakah sudah sesuai. Nah, ini untuk William Davis ya. Ini berarti Mr. Davis. Nah, kita juga sama ya. Ini William Davis, Mr. Davis. Jadi
tidak beda gitu antara misalkan ini William Davis, ini Mr. Albert gitu. Itu tidak. Karena kita sudah disesuaikan sesuai dengan perintah. Kalau formatnya ini Joshua Randall JR. Ini formatnya Mr. Randall. Nanti kalau misalkan kita pilih format yang berbeda, nanti keluarannya itu akan berbeda. Bisa jadi William Davis yang keluarnya ini Mr. Albert gitu. Jadi harus disesuaikan dengan formatnya gitu. Yang sudah disiapkan di Excel-nya gitu. Nah, seperti itu. Demikian pertemuan kita mengenai Microsoft Word. Kita bertemu lagi minggu depan mengenai Microsoft PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.